Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan. Kita berdoa, setiap perkataan Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini benar-benar masuk dalam hati kita, benar-benar masuk, meresap, tidak hanya di luar tapi benar-benar masuk ke dalam. Setiap perkataannya benar-benar menjadi pelita bagi kita, benar-benar berakar kuat bagi kita, sehingga memberkati hidup kita, memberkati setiap orang yang berada di sekitar kita, memberkati pekerjaan kita, bahkan memberkati orang-orang sampai ke ujung bumi. Karena apa? Karena kita membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Dimanapun kita melangkah, Tuhan izinkan kita menjadi biji matanya. Setiap kita melangkah, Tuhan izinkan kita menjadi kepanjangan tangannya. Setiap langkah Tuhan selalu beritahu dan sadarkan kita bahwa tujuan hidup kita adalah kesudahannya nanti, saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Sehingga setiap kali kita melangkah, kita selalu diingatkan dengan setiap ayat firman Tuhan ini, agar kita tidak lupa diri, selalu ingat Tuhan, selalu tahu bahwa seperti Tuhan Yesuslah kita harus contoh, bahwa Tuhan Yesus hidup di dunia ini semata-mata hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, yaitu apa? Menyelamatkan umat manusia, memberitahu umat manusia bahwa Dialah rahmat dan belas kasihan dari Bapa sendiri, bahwa Tuhan Yesus datang itu hanya melakukan kehendak Bapa, untuk mengucapkan atau memberitahukan setiap kata yang pernah Tuhan Yesus dengar dari Bapa, bahwa pengharapan itu ada, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin ya, amin. Dan ini tugas kita juga, untuk memberitahukan bahwa pengharapan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kesembuhan ada di dalam Tuhan Yesus. Terang atau pelita hidup kita tuh ada dalam Tuhan Yesus. Kita beritahu ke setiap orang. Amin ya. Amin. Mari kita saling menguatkan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Kita ambil di Injil Yohanes ya, pasal ke-18 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya.
dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaklah supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Suatu peristiwa yang terjadi. Tuhan Yesus kita ditangkap. Kita akan baca dan renungkan dari ayat awal di perikop ini. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Di sini setelah Tuhan Yesus berbicara panjang lebar ya dengan murid-muridnya, setelah Tuhan Yesus mendoakan murid-muridnya, dan siapapun yang mau mendengarkan murid-muridnya juga sudah didoakan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus kita. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke taman bersama murid-muridnya. Di sini dikatakan Yudas yang mengkhianati Yesus tahu tempat itu juga, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sering berkumpul di sini. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Dan saat Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya di situ ya, Yudas yang pergi setelah menerima perjamuan itu, kemudian kerasukan iblis datang ke tempat itu bersama pasukan-pasukan penjaga-penjaga bait Allah. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Ini pertanyaan yang Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang tersebut. Ini jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Akulah dia." Di sini dikatakan Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus juga berdiri di situ bersama-sama mereka. Dan kemudian saat Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?"
Mereka menjawab lagi, Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Ini permintaan Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus yang mereka cari, Tuhan Yesus mau murid-muridnya dilepaskan. Di sini dikatakan demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghundus pedang itu, meletakkan kepada hamba imam besar. Diputuskan telinganya, namanya Malkus. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Ini suatu peristiwa di mana Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan menjual Tuhan Yesus. Saat Yudas kerasukan iblis ya, Yudas pergi untuk memberitahu kepada kepala imam-imam di mana Tuhan Yesus berada. Dan di situ Tuhan Yesus ditangkap. Suatu peristiwa yang Tuhan Yesus tahu bahwa itu akan terjadi kepada dirinya. Amin ya. Mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga. Janganlah kita menjadi seperti Yudas ataupun imam-imam kepala. Satunya murid yang setiap hari menemani Tuhan Yesus tapi mengkhianati Tuhan Yesus. Di lain kelompok lagi, sekelompok orang yang mempelajari kitab suci dengan benar-benar, bahkan hafal setiap katanya, tapi tetap membunuh Tuhan Yesus, juru selamat mereka. Karena di hati mereka tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan, seperti Nikodemus atau seperti seorang kepala bait Allah ya, yang diberitahu Allah kalau dia tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan Mesias. Seperti itulah orang-orang yang dikaruniai Allah Roh Kudus yang mengingatkan Roh Bapa sendiri. Mari kita selalu ingat peristiwa yang di atas. Peristiwa, kita ingat hal-hal yang di atas. Kita tidak mementingkan perkara-perkara yang di bumi ya. Kita selalu utamakan perkara-perkara yang di atas. Saat kita nanti meninggalkan dunia ini, bertemukah kita dengan Tuhan apabila kita melakukan ini? Dengan menyebut kita saat bertobat, ingat Tuhan Yesus bertobat, kita diterima Tuhan Yesus. Tapi adakah kesempatan kita saat nyawa kita diambil? Sempatkah kita bertobat? Jangan main-main dengan keselamatan kita. Jangan main-main dengan kehidupan kita. Karena surga dan neraka itu benar-benar ada. Tuhan Yesus kita memang baik. Seperti pembunuh yang disalib bersama Tuhan Yesus. Saat dia disalib, berkata, ingatlah aku. Kemudian Tuhan Yesus benar-benar mengingat dia. Dia ikut ke Firdaus. Benar-benar kasih karunia. Amin. Itu Tuhan Yesus kita yang benar-benar saat detik terakhir pun akan tetap mau menyelamatkan kita. Tapi pertanyaannya, saat itu terjadi, masih sempatkah kita
bertemu Tuhan Yesus atau memanggil Roh Kudus? Masih sempatkah kita? Jadi jangan main-main dengan keselamatan kita. Jangan permainkan kehidupan kita sendiri. Jangan korbankan surga yang telah Tuhan Yesus sediakan untuk kesenangan dunia yang sesaat saja. Amin ya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin ya, puji Tuhan, amin.